Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Seperti ini lanjutan dari yang sebelumnya bahwa di dalam diri anak kita ada jasad, Nah, ada hati dan ada pikiran, ada mental yang harus kita jaga semuanya. Biarpun sesungguhnya di antaranya ada kesinambungan halus yang hanya iman nanti, kesadaran iman yang akan memahami. Makanan haram akan menjadikan rusak hati, rusak semuanya. Bisa jadi seperti itu. Menjadikan ilmunya tidak manfaat. Nah, kemudian juga tidak peduli dengan kehalalan, ini musibah berat. nah, Maka dari itu, pastikan bahwa kita memberi nafkah ke anak kita dengan nafkah yang halal. ya, betul. Sehingga dikatakan bahwasanya, disebutkan bahwasanya kalau orang sudah makanannya halal itu, Nah, atau ajawarihuhu sya'am akan menggiring anggota tubuhnya untuk patuh kepada Allah, untuk menjadi benar, mau tidak mau. Kalau sudah haram yang dimakan, makan di sini bukan sekedar makan, termasuk biaya sekolah dan sebagainya itu, biaya beli baju haram, asad jawarihu sya'am maka akan melanggar anggota tubuhnya, termasuk susah dihantarkan, susah dididik dan seterusnya. Maka pastikan kalau rezeki yang Anda berikan untuk anak Anda adalah rezeki halal. Anda kerja di mana sih? Jangan sampai hanya, mohon maaf, prestis lah, hanya pengen dipandang sebagai orang yang wah, memaksakan diri anaknya sekolah di tempat yang mahal, nah, uang pas-pasan, hasilnya comot sana, comot sini. Ini sudah tidak mendidik sesungguhnya. Pasti tujuannya enggak karena Allah. Pasti ada pengen pamer, pengen anak pintar-pintar, megah-megahan. Rugi. Kalau Allah enggak akan melakukan itu semuanya. Dia akan berpikir mulai hari ini, yang dimakan anaknya harus barang halal, kalau haram merusak. Halal yang sungguhnya. Halal sesuai syariat. Sebab ada sebagian orang memahami halal pokoknya tidak nyolong. Bukan itu. Jual beli riba ada, macam-macam. Nah ini, jadi pastikan rezeki yang halal. Halal barang dagangannya. nah, Barang dagangnya halal. Tapi cara penjualannya adalah enggak. Misalnya dengan kemaksiatan. Menipu, berbohong tentang barang dagangan. Termasuk sampai, mohon maaf, pegawai yang mengerjakan melanggar Allah gara-gara pekerjaannya. Misalnya, sebagai misal, kita tinggal berubah saja kalau itu termasuk Anda ya, mohon maaf. Toko dijaga perempuan, mohon maaf, buka aurat semuanya. Loh, ini kan keberkahan makanan. Secara dohir kayak halal, jual belinya sah. Tapi ada sesuatu yang haram masuk di dalamnya. Tanpa disadari. Apalagi kalau sudah ngambil duit masjid, korupsi, segala macam. Bukan. Rebutan waris untuk nyekolahkan anaknya. Mondok di tempatnya waliullah. Enggak. Hasil rebutan waris. Pakai umroh. Mondokin anak dan sebagainya, itu masuk neraka lewat pesantren namanya. Jadi halal itu penting sekali, harus perhatikan, tolong. Anda harus berpikir saat ini, apa yang Anda kerjakan untuk anak Anda? Itu kerjaan Anda apa? Urusan haram-haram jangan disepelekan. Pengaruh besar kepada anak-anak Anda. Pengaruh di dunia masa sederhana, tapi pengaruh di akhirat. Ada hukuman besar di hadapan Allah kalau kita memberikan anak kita haram. Begitu sebaliknya, kalau Anda berjuang untuk anak Anda dengan harta halal, maka ketahuilah bahwa yang Anda berikan kepada anak istri Anda itu jauh lebih gede pahalanya dari yang Anda dermakan untuk jihad di jalan Allah, yang Anda dermakan di Palestina, yang Anda berikan jauh. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, aku punya rizki, aku letakkan di mana Rasulullah untuk jihad di jalan Allah? Fakir miskin atau nafkah? Dikatakan, yang kau letakkan fi fimra'atik, yang kau letakkan di mulut istrimu aja jauh lebih gede, bagus. Artinya memberi nafkah itu sendiri adalah pahala. Catatannya adalah dari harta halal. Kalau haram bukan pahala.
Tujuannya mendapatkan pahala, tapi caranya haram, nggak diterima. Tujuannya adalah ibaratnya nggak ada wudhu pakai air kencing, nggak akan bisa suci-suci. Kalau tujuanmu baik, caramu harus baik. Tujuanmu menyekolahkan anak agar anak jadi anak yang sukses, menjadi anak yang baik. Tapi caranya nggak benar, rizkinya haram. Kayak wudhu dengan air kencing, kapan sucinya? Koreksi diri sendiri semuanya. Ayo, seperti apa? Belum terlambat. Kalau kita mengambil waris saudara, tinggal tobat, menyesal, kita kembalikan. Minta maaf. Jual beli kita ada yang haram, ya sudah, berhenti, selesai. Riba, kita entaskan diri kita dari riba. Insyaf dulu deh, minta pada Allah. Biarpun mungkin tobat kita belum sempurna, perlahan-perlahan perlu proses. Apalagi mentaskan diri dari hal-hal haram semacam riba dan lain sebagainya. Itu kan perlu proses, nggak bisa serta-merta. Tapi harus ada niat, mulai hari ini saya harus berhijrah, meninggalkan kekotoran ini. Demi keselamatanku, belum lagi Nabi bicara demi kesuksesan anak-anakku. Ini halal. Kami selalu ingatkan para wali santri sampai bahasa guyonan kami. Kalau kalian tidak punya rezeki haram, jangan kau kirim anak-anakmu. Di sini soal tetap makan. Dari rezeki halal. Anak-anak makan dengan halal. Dari hamba terkasih Allah, makanan halal. Yang kurang lebih ini guyonan lah barangkali seperti itu. Artinya, jika tidak bisa menafkah yang haram, yang halal, ya sudah, tidak usah. Memberi yang haram bukan sebuah kebaikan. Dosa. Ini dari sisi makanan, dan makanya untuk di sini juga perlu, makanya belajar itu tidak ada hentinya. Yaitu tadi kadang orang tidak ngerti kalau itu haram. Atau mengerti karena keras hatinya, pura-pura tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan sebagian ngomong jangan dekat sama ustadz, nanti banyak jadi haram. Nah ini, karena ustadz banyak larangan. Lah ini mestinya sebaiknya harus tahu dong daripada saya melakukan haram tanpa aku sadari. Alangkah banyaknya orang seolah-olah belajar berjalan menuju di surga, akan tapi ternyata itu neraka. Ya kayak seperti itu. Nggak mau dekat sama ulama, nggak mau bertanya. Ya kan? Nah, ini apa? Tentang kehalalan. Kehalalan rizki ini penting sekali. Dan maka sebagai orang tua dan anak-anak itu harus peduli dengan termasuk halalnya, halal hissi tidak cukup. Halal hissi, barang-barang halal. Yang hissi itu adalah tampak, ini adalah kayak beras, nasi, itu halal. Ada yang maknawi. Dan haram yang maknawi. Haram hissi, haram terang-terangan, babi haram. Ya kan? Babi adalah haram. Tapi secara dohirnya adalah haram. Tapi ada yang tampaknya halal. Secara dohir namanya beras. Mulai kapan beras haram? Tapi beras nyolong. Haramnya maknawi. Berasnya adalah halal. Tapi karena bukan beras kita, ya ada haram. Termasuk yang lain-lainnya kalau kita mau kembangkan di sini adalah haram-haram tapi halus. Tampaknya halal tapi sungguhnya haram. Dan ini yang kadang tidak dicermati. Nah, kami sampaikan bahwasanya lebih baik Anda mengentaskan diri Anda daripada riba, daripada Anda bangun masjid. Sebab kalau masjid, dengan bangun masjid itu cukup kotak segi 4 saja sudah jadi masjid kok. Pakai pelepah kurma atau pakai sekarang pakai gedek, pakai tanah, ya jadi masjid kok. Pahalanya sama utuh di hadapan Allah. Enggak usah memaksakan deh Anda harus bayar bangun dengan barang haram. Enggak akan jadi pahala. Hati-hati. Ini termasuk untuk anak-anak kita ini. Yang dimakan anak-anak kita. Kadang kita tidak peduli dengan urusan anak. Makan haram, rezeki haram. Tidak peduli. Hati-hati bahayanya. Nah ini dicermati kerjaan-kerjaan. Semuanya deh. Tidak usah. Nah ini tuh aman. Agar kita tidak mengorek-ngorek, melihat, ngoreksi kerjaannya orang dulu deh. Sekarang fokus pada kerjaanku yang hasilku aku berikan ke anakku. Uang aku berikan kepada anakku, makan anakku. Termasuk hari ini yang maknawi adalah itu tadi. Kami ingatkan produk-produk yang pasti tahu dan milik saudara kita ada. Produk yang musuh-musuh Allah untuk merangi Islam. Maka jangan latah. Karena diam-diam Anda tidak peduli dong kalau Anda membeli produk tersebut, kemudian produk itu ujung-ujungnya keuntungannya untuk merangi Islam. Berarti Anda ini telah membela musuh Allah untuk merangi Islam itu sendiri. Sehingga di pesantren-pesantren kita hindari hal-hal semacam itu.
Produk-produk yang diindikasi telah. Tentunya produk itu kan ini kembalian pembahasan ada dibagi dua paling tidak. Kalau dijabarkan sampai 4 atau 5, 3. 2 itu paling tidak begini. Produk yang kita juga membuatnya dan kualitasnya nggak kalah, maka harga mati kita tidak boleh ngambil produknya orang yang musuh Islam. Karena itu akan menjadikan hilang keberkahan kita. Karena apa? Itu menunjukkan kita tidak peduli dengan Islam. Contoh kerupuk, susu, roti, semuanya ini kan baju, tas itu kan Bisa baju itu kan semuanya produk kita kan dahsyat ya. Tapi ada produk-produk yang memang kita belum bisa bersaing. Ya. Kalau kita bagi 3 deh kan. Yang kedua adalah kita belum bisa bersaing, akan tetapi kita belum bisa membuat yang serupa. Ini punya fungsi untuk kemajuan juga. Seperti contoh dimulai yang paling ekstrim deh. Membeli alat perang untuk memerangi mereka. Kurang lebih begitu. Mereka jual senjata ke kita. Boleh kita beli senjata untuk menyiapkan perang dengan mereka. Kalau ini barang-barang yang seperti itu jelas boleh. Kenapa? Untuk kekuatan Islam. Jadi untuk berjuang untuk melawan mereka. Atau untuk bersaing dalam dunia. Ya, kan ada kecanggihan teknologi misalnya. Kalau kita pakai, mohon maaf, laptop produk lokal yang boleh seminggu rusak, data hilang dan sebagainya. Yang ada hanya milik mereka. Ini karena belum bisa bersaing, oke lah. Yang belum bisa bersaing. Tapi kalau sudah ada produk yang tidak memerangi Islam, sudah sama, kita tidak perlu lagi deh. Sebisa mungkin seperti itu deh. Baik, kita fokus kepada yang pertama deh. Ada produk-produk yang saudara kita punya. Kualitas nggak kalah juga. Kenapa kita masih mengambil miliknya orang yang musuh Islam? Yang jelas keropos iman kita. Kenapa kok begitu teganya? Ini saudara kita. Yang sama-sama ahli sujud. Alangkah indahnya kalau kita belanja ke mereka, keuntungan untuk mereka. Untuk nyekolahkan anak-anaknya. Berarti kita membantu mereka dong. Janji dari Allah, kalau kita bantu anaknya orang, Allah akan bantu anak kita. Baik. Ini termasuk kalau kita renungi kehalalan kayak apa sih yang termasuk yang demikian ini. Yang jelas adalah tentang halal haram, tentang bisnis, tentang kerjaan dan sebagainya. Itu jelas tadi. Cuman ini adalah kalau kita selami lebih dalam lagi, hal-hal semacam ini juga termasuk. Harus kita perhatikan. Kehalalan. Jualan Anda itu apakah jualan yang membangun umat atau merusak umat? Kalau Anda dagang bisnis, tampaknya ada bukan sesuatu yang haram. Biasa saja. Mubah. Tapi Anda cara menjualnya menjadikan anak meninggalkan belajar. Nggak sholat. Maka Anda menjadi salah dosa karena Anda tidak mengatur waktunya. Nah ini membahayakan. Jadi itu banyak orang tetangga akan mengeluh. Anakku gara-gara harga permainan itu akhirnya main terus, nggak sholat, nggak belajar dan sebagainya. Anda mengganggu anaknya orang. Baik, kita kembali fokus ke harti rizki. Penghasilanmu dari mana? Kerjaanmu apa? Halal haramnya seperti apa? Pastikan mulai hari ini untuk dimakan anak-anak. Termasuk bukan saja urusan makan, biaya sekolah, baju, beli buku dan seterusnya harus halal. Dan anak kita didik jangan pakai pulpen kecuali pulpenmu. Ada anak itu di pondok tuh bebas ngambil pulpen biasa, karena nggak pernah peduli ini haram. Nah, kalau sudah kita didik anti haram, dia akan begitu mudah menghindar dari yang haram. Kurang lebih seperti itu. Baik, tadi kami sampaikan tentang belanja kita pun juga. Artinya kita harus meningkatkan kualitas diri. Belanja, kita tidak melarang kita belanja atau beli miliknya orang non-muslim, enggak. Tapi orang non-muslim yang tidak memusuhi kita. Kan begitu. Yang kita sebut tadi adalah non-muslim yang diindikasi mereka memusuhi kita. Ini juga harus kita masukkan karena pembiasaan anak-anak kita supaya tidak ceroboh. Karena biasanya kecerobohan itu adalah dari ketidakpedulian, ya kecuekan. Nah itu menjadi biasa dengan sesuatu yang tidak baik pada akhirnya. Kemudian termasuk kalau saudara kita muslim itu sendiri kita harus bisa memilah-milah ya. Kita harus membeli kepada saudara kita muslim yang sekiranya
di dalam hati kita ada nilai mendukung kebaikan pada dia. Memilih. Ini perempuan ini seorang muslim yang sepertinya dia berusaha untuk berjuang menegakkan syariat, menegakkan agama. Maka yang satunya teledor. Maka pilih mana kira-kira? Yang menegakkan agama. Di situ ada memberikan apresiasi, penghargaan. Mendukung. Ada iman. Biarpun boleh juga sebelahnya. Kan pilihan. Muslimah jualan. Yang satu Masya Allah, dia menutup aurat. Yang satu tidak. Kalau saya kedatangan yang tidak menutup aurat, pertama mata saya kan melihat kan? Mau tidak mau. Satu sisi saya telah kurang memperhatikan gitu, kurang memberikan apresiasi, penghargaan kepada yang mencoba menutup aurat. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi tetap kita memilih yang baik. Baik. Ini ada makna yang perlu kita hadirkan. Tapi penekanannya adalah tetap pada apa tadi? Penekanannya itu kan biasanya perlu pencermatan. Kadang tidak sadar gitu saja. Jadi makna halal haram itu bisa dimaknai luas sekali. Halal haram dan berkah juga, bukan saja halal haram, berkah. Sebab ada orang mungkin betul tertipu ya, dia mondokkan anaknya nggak peduli. Harta haram, harta nggak jelas. Dia pikir langsung anaknya bisa jadi wali, terus bisa bikin kaya, barang bukan Allah lagi yang dicari. Selanjutnya adalah doa. Kita sering doa ini penting sekali. Doa yang kita hadirkan setiap saat. Doa yang kita sembunyikan dari telinga anak kita. Dan doa yang kita perdengarkan di telinga anak kita. Karena doa yang kita sembunyikan itu sebuah ketulusan. Doa yang kita perdengarkan adalah sebuah pendidikan. Misalnya kita mendoakan semoga jadi anak yang soleh. Kalau jadi dokter yang baik, ahli ibadah, dokter yang saleh. Loh, tertanam pendidikan pastinya pengen jadi dokter. Sering kita perdengarkan, kita pengen apa? Yang baik kita. Jadi pengusaha yang soleh, yang baik, ahli sholat, rajin ibadah, didoakan, diperdengarkan di telinganya. Tentunya ini doa yang dahsyat adalah di saat tidak kita perdengarkan, di saat kita berada di kamar rumah kita, waktu sholat, kita doakan mereka. Dan kalau urusan berdoa nanti ada beberapa cara ya agar doa dikabul oleh Allah, tentunya sama dari makanan yang halal. Ada satu hadis Nabi tentang seorang Ash'ath akhbar, tampak compang-camping ya. Kemudian berdebu. Menunjukkan kalau orang ini bukan orang yang tergiur oleh urusan dunia. Sepertinya orang ini adalah orang yang pasti soleh deh. Doanya pasti dikabul. Wong modelnya aja bukan orang yang tampak cinta dunia. Ash'ath akhbar, berdebu compang-camping, menengadahkan tangan dengan khusyuk, ya Rabb, ya Rabb. Minta ya Allah, ya Allah. Dan caranya pun benar. Ilha minta kepada Allah dianjurkan dengan ilha. Ilha itu kalau dengan sesama manusia memaksa. Kalau dengan Allah itu menampakkan hajat kita, ya Allah, ya Allah. Itu ilha. Kalau sama orang kan gak enak. Ya akhi, ya tidak enak. Tapi dengan Allah itu indah. Ilha. Ya Rabb, ya Rabb. Dia doain begitu. Tapi Nabi menyebutkan, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabul doanya orang ini? Bukan. Padahal caranya sudah oke. Modelnya sudah model orang yang dikabul doanya. Ma'akaluhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram. Makanannya haram. Pakainya haram. Minumannya haram. Bagaimana akan dikabul doanya? Ya orang begini nggak dikabul oleh Allah. Nggak dikabul. Makanannya haram, minumannya haram. Baik. Nah, ini doa kita harus kalau kita ingin berdoa, doa dikabul ya jauhi dari yang haram. Belum lagi ada cara-cara agar doa dikabul. Waktu-waktu ini adalah kita hadirkan juga satu kajian agar doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini kita singkatnya begini. Doa di waktu sholat, termasuk doa yang sekaligus ada sentuhan dahsyat, sekaligus ada pembiasaan yang baik. Lakukan Anda waktu tahajud, sholat malam, Anda samperin Anda. Bahkan katakan pada mereka, sayang,
uminya nanti sebelum tidur apa jam 11 atau nanti jam 3, uminya pengen sholat di kamarmu sayang ya. Mau sholat di sini. Setelah itu mau doa ya. Biar kamu jadi anak soleh. Ya. Ini punya makna dahsyat. Sholat di situ sambil setelah itu menyentuh tangan anak, kaki anak. Termasuk di antaranya kalau kita lagi pulang, menemukan anak sudah tidur, jangan dibiarkan begitu saja. Dekat. Kita kecup keningnya, kita lus wajahnya, kepalanya. Kalau dia masih bangun, dia akan merasakan sentuhan lembut dari orang tuanya. Dan itu akan masuk ke hati. Kalau dia sudah tidur, rohnya akan dengar. Rohnya akan mendengar. Kemudian, sambil kita doakan. Nah, kemudian pembiasaan kita sering kunjung ke mereka dengan bukan nasihat, bukan cerita ini, nasihat ini. Nanti sang anak ini akan sudah ngerti kebiasaan baik ibunya tuh. Dia nggak akan berani mengunci pintunya. Nanti Umi akan datang jam begini dan sebagainya. Dan Uminya lembut, penuh kasih. Termasuk doa yang sangat mudah dikabul Allah ya, jangan pelit doanya mendoakan orang lain, anaknya orang. Kalau anaknya orang bukan sekedar kita doakan anaknya orang, kalaupun kita membantu. Mungkin kita diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Anak kita sekolah dengan biaya. Kalau kita mengangkat anaknya orang untuk sukses, maka yang sukses duluan adalah anak kita. Sebab janji Nabi, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak kita. Makanya Anda jangan egois hanya membiayai anaknya sendiri. Biaya anaknya orang, bismillah. Karena Allah semoga dengan ini anakku akan baik dan mudah sukses dan sebagainya. Begitu. Dan itu termasuk bagian doa. Mendoakan ya Allah, semoga anak tetangga itu, anak yang kurang ajar kepadaku nih. Anak bapaknya minjem uang kepadaku. Anak, ya Allah jadikan mereka anak baik, anak soleh. Termasuk ini pembersihan hati kita. Sekaligus agar doa nyampe ke anak kita. Panjatan doa orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Dengan catatan itu tadi. Ketulusan seorang ayah. Serius doanya doa yang disadari. Dan anaknya baik, gak ada masalah dengan ayahnya akan sambung. Ini penting berdoa. Jadi kita ini kadang melakukan atau berdoa ini di saat terjepit saja. Kalau anaknya susah sekolah, ujian gak lulus, ini wah doanya banyak, minta doa kiai sana. Giliran anaknya cerdas pintar gak pernah ini, kayaknya jarang doa. Karena jamin anaknya pasti pintar. Nah ini kan nggak dengan Allah berarti belajarnya dia. Ya, biarpun anak Anda cerdas, pintar, hebat, ranking 1 terus. Maka ketahuilah bahwa yang menjadikan mereka seperti itu adalah Allah. Belum manfaat, belum tentu. Akan bagaimana agar manfaat saya akan sambung kepada Allah. Doa. Doanya kadang-kadang saat-saat tertentu. Setiap saat, karena setiap mereka belajar. Doa yang dahsyat dengan penuh kekhusyuan. Kita kepada Allah untuk anak kita. Doa apa saja, kalau doa yang rinci gak ada masalah dengan Allah, anak jadi soleh pintar, sampai kepada pasangan yang baik. Paling tidak doa yang kita panjatkan dan kita sadari itu juga pendidikan, nasihat buat kita sendiri. Nasihat kalau kita mau, ya Allah jadikan kami orang yang ahli sholat, ampuni dosa kami ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Kalau kita sering berdoa ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, kira-kira setelah itu berusaha enggak kita untuk tidak meninggalkan sholat? Berusaha secara otomatis. Ya Allah jauhkan kami dari mendengki kepada seseorang. Akhirnya berpikir, saya mau dengki mikir lagi. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Perlu. Kita dengarkan di telinga kita sendiri. Dan juga kita perdengarkan di anak-anak kita. Sehingga lesan ibunya lesan baik, lesan doa. Belum lagi itu menjadi sebab dikabul oleh Allah. Dengan mendoakan orang lain tadi. Nah ini hal-hal yang sering terlupakan. Kadang kita ini mohon maaf dengan kecerdasan, kelebihan itu sering lupa kepada Allah. Bukan urusan pendidikan, urusan apa saja deh. Urusan apa saja. Anak sakit, usaha. Padahal usaha ini ada dua macam. Separuh perjalanan usaha dan separuh perjalanan usaha. Separuh perjalanan usaha adalah dengan serius berusaha dohir. Kalau mau dagang, bisnis dan sebagainya. Jual beli dan sebagainya. Kalau mau pintar ya belajar, menghafal dan sebagainya. Kalau mau anaknya pengen sehat ya pergi dokter cari obat. Itu adalah separuh perjalanan. Tapi yang dilupakan separuh perjalanan lagi. Separuh perjalanan lagi. Mohon kepada Allah. Kita pengen tahu coba.
Ini kalau ada seorang tua punya anak sakit. Anak sakit. Kemudian dia berkata, lah biarin deh nanti juga sembuh sendiri. Masya Allah. Apalagi dia orang kaya. Kira-kira yang marah siapa? Tetangganya juga marah. Ini orang tua nggak peduli sama anaknya. Sakit dibiarin. Sakit dibiarin. Nah ini. Akhirnya, nah ini. Karena itu hal yang tidak baik. Dibiarin anak sakit. Pasti seorang ayah kalau menemukan ibu menemukan anaknya sakit bergegas untuk mencari obat. Kan begitu? Baik, betul. Ini rata-rata. Pergi dokter langsung, pergi spesialis kalau punya duit dan seterusnya. Cuman kita pengen tahu. Siapa di antara ibu-ibu ini? Semoga anaknya sehat semuanya. Amin. Siapa di antara ibu-ibu ini yang di saat anaknya sakit, demam dan sebagainya akan pergi ke dokter? Dan sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat lalu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Siapa ya? Karena mentang-mentang sudah kenal dokter lupa kepada Allah. Kita sering lupa dengan karunia Allah yaitu ilmu. Memang lupa itu tidak dosa, lupa begini ini. Karena sudah ikut sunnatullah akan pergi ke dokter. Tapi pentingnya berdoa. Ini pernah juga ada sebuah kisah akan tapi selagi tidak bertentangan dengan syariat namanya Israiliyat hadithu an Bani Israil wala haraj, kita boleh menceritakan kisah Nabi Musa suatu ketika dia merasa sakit. Lalu dapat wahyu dari Allah untuk pergi ke sebuah tempat, di situ ada pohon agar memetik buahnya dan dimakan. Nanti sembuh. Alhamdulillah, ambil petik makan dan sembuh. Dan sebelumnya memang ini minta, ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan. Dikasih petunjuk. Sembuh. Setelah beberapa waktu kemudian sakit lagi. Langsung pergi ke pohon ngambil buahnya dan dimakan, nggak sembuh. Kenapa dia dijawab, ya Allah ini kok nggak bikin saya sembuh. Beda. Dulu kamu sebelum datang ke sana datang kepadaku. Sekarang sudah tahu nggak mau datang lagi. Tapi kan ini bukan sebuah dosa sebenarnya. Makanya nih biarpun cerita dari Israiliyat, setelah kita berkenang syariat boleh kita cerita. Dulu kan ngadu kepada Allah dulu. Nah, tapi sekarang langsung ngambil pohon, ngambil buahnya. Maka biarpun bisa tahu jalurnya mau pergi ke dokter, tapi tetap doa itu harus wajib. Sama. Kita mau berbisnis, siapa yang di saat sebelum buka tokonya sholat atau berdoa, ya Allah berikan rezeki, berdoa dulu. Termasuk ini mendidik anak. Jangan sampai hanya memilihkan sekolah favorit, guru yang hebat, sekolah gini. Anda yang beri ilmu adalah siapa? Allah. Yang menjadikan dia hidup adalah Allah. Baik, ngadulah kepada Allah, berdoa. Kurang lebih seperti itu. Pemirsa Al-Bahjah TV dan seluruh pendengar setia radioku, kita masuk dalam doa dan juga kesimpulan, Abu ya. Masya Allah, kesimpulannya dari kajian hari ini adalah pastikan rezeki kita halal untuk anak-anak kita. Bukan anak kita yang belajar saja, untuk semuanya. Khususnya anak yang lagi belajar. Agar ilmunya ilmu yang menghantarkan ke surga, ilmu yang manfaat. Kalau ilmu tidak manfaat, neraka lebih dalam lagi. Baik. Kemudian tadi juga jaga mental anak-anak, jaga hati anak-anak semuanya. Itu aja intinya, harus benar-benar secara sendiri anak. Kalau kita sudah benar mendidik anak, nanti pada akhirnya adalah kebahagiaan di akhirat. Dan seandainya, semoga diberi kesuksesan semuanya. Seandainya Anda sudah melakukan prosedur yang sesuai dari awal majelis yang Anda coba, Anda terapkan. Kok ternyata anaknya jauh dari kebaikan, Anda sudah tidak dosa. Anda tetap mendapat pahala biarpun anak mungkin tidak baik. Di hadapan Allah sudah mendapatkan pahala agar tidak ada yang putus asa setelah itu. Ya, jadi tetap Anda mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu sudah kerjakan semuanya karena Allah dengan hal-hal yang sudah kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah diamini oleh para pemirsa semuanya. Semoga menjadi doa yang dikabul, menjadi sebab kebaikan kita di dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan. Amin. Jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Amin. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Amin. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Amin. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Amin.
Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Amin. Anak-anak ahli surga. Amin. Kumpulkan mereka dengan orang-orang baik. Jauhkan mereka dari kawan-kawan yang menjerumuskan. Amin. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih, Amin. yang sempit rizki lapangan dengan rizki halal, Amin. penuh berkah, halal penuh berkah. Amin. Mudahkan kami membimbing anak-anak kami ya Allah. Amin. Berikan kami bimbingan agar di dalam mendidik anak kami dengan tepat Amin. hingga sampai kesuksesan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri Amin. yang saling mencintai karenamu. Amin. Hidup indah di dunia, mukhatimah keindahan kelak di surga. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Amin. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Amin. mudah jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga. Yang tidak punya anak ya Allah, mudahkan mereka merawat anak hamba-hambamu ya Allah. Sehingga di dunia tampak tidak punya anak, akan tapi di akhirat punya anak yang banyak ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.